Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semuanya tetap sehat ya. Berjumpa lagi bersama dengan Bu Ana. Nah anak-anak, kali ini Bu Ana akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi pembelajaran terbaru. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang poster. Di dalam poster kita bisa mendapatkan informasi. Informasi dapat berasal dari mana saja anak-anak. Bisa dari media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Bisa juga dari media cetak, yaitu tabloid, majalah, buku, koran, spanduk, dan brosur. Iklan merupakan sarana untuk menyampaikan informasi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar. Sesuai dengan tujuan iklan, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Contohnya pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, kata kuncinya adalah cuci tangan pakai sabun. Adapun ciri-ciri iklan bersifat mengajak, menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah, ditulis secara menarik. Selain ciri-ciri, ada unsur-unsur dalam iklan anak-anak. Antara lain, yang pertama adalah headline atau judul iklan. Merupakan unsur paling utama dari sebuah iklan. Yang kedua, subjudul merupakan gambaran garis besar dari produk. Ketiga, isi iklan biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Yang keempat ada visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Keenam, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Anak-anak, seringkah kalian melihat iklan susu di televisi? Pasti sering ya. Susu disebut juga sebagai penyempurna makanan sehat. Susu sapi memiliki kadar gula lebih rendah dan mengandung banyak nutrisi. Hewan-hewan penghasil susu adalah hewan mamalia pemakan rumput atau tumbuhan. Sapi merupakan hewan pemakan rumput, dikenal sebagai hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia anak-anak? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya dengan 2 langkah. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar pencernaan pada hewan dan manusia. Keduanya memiliki perbedaan anak-anak. Sebelum Bu Ana menjelaskan lebih jauh perbedaan tersebut, mari kita cari tahu apa sih sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu sistem di mana mempunyai peran untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan menyerap nutrisi yang terkandung di dalamnya. Dari kedua gambar tadi memiliki fungsi masing-masing anak-anak. Pada manusia memiliki fungsi untuk
mencerna makanan atau menghaluskan makanan sehingga menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh menggunakan alat-alat organ pencernaan yang dilakukan secara mekanik maupun kimia. Sedangkan pada fungsi hewan, pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan manusia, yaitu mencerna makanan atau menghaluskan makanan hingga menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh menggunakan alat-alat atau organ pencernaan. Mari kita pelajari lebih lanjut anak-anak sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sistem pencernaan hewan ruminansia adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Ada hal-hal yang menarik pada organ pencernaan hewan ruminansia, yaitu lambung. Ayo amati proses sistem pencernaan berikut ini. Pada hewan pemamah biak atau ruminansia, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Nah, sekarang kita pelajari sistem pencernaan pada manusia. Salah satu makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel, dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat pada tubuh kita. Perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada skema berikut ini. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Anak-anak, ayo amati proses sistem pencernaan manusia berikut ini. Proses sistem pencernaan pada manusia. Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan bantuan air liur. Kemudian makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Kemudian, makanan yang telah halus tersebut
masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Bagaimana anak-anak? Setelah melihat kedua video tadi, sudah jelaskan perbedaan antara keduanya? Unik bukan organ pencernaan pada hewan ruminansia? Nah, anak-anak, tidak hanya hewan ruminansia saja yang memiliki keunikan. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia juga memiliki keunikan loh. Indonesia kaya dalam hal sumber daya alam. Indonesia juga kaya dalam keragaman sosial budaya seperti keragaman suku, bahasa, rumah adat, upacara adat, agama, dan kesenian daerah. Keragaman atau perbedaan dapat ditemukan hampir di semua aspek kehidupan. Kalian pernah melihat pertunjukan musik anak-anak? Dalam sebuah pertunjukan musik, kita bisa melihat perpaduan berbagai alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu. Keragaman alat musik tersebut dapat menghasilkan iringan yang memperindah nyanyian. Seperti itulah keadaan di dalam masyarakat kita. Beraneka ragam suku budaya yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia memiliki kekayaan alat musik tradisional. Antara lain cengceng, alat musik dari Bali, aramba, alat musik dari Pulau Nias, Sumatera Utara, calung dari Jawa Barat, sampai dari Kalimantan Timur, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, kita harus bisa menjaga keragaman budaya bangsa dan melestarikan seni budaya di Indonesia. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.